Kembali lagi di Kabar Pagi Pemirsa, penyidikan kasus penganiayaan anak petinggi Ditjen Pajak terhadap seorang remaja bernama David Ozora terus bergulir. Kali ini Polres Jakarta Selatan dibantu oleh Polda Metro Jaya dalam melakukan pengusutan. Semua orang bertanya-tanya di mana remaja wanita berinisial AG yang berada dalam putaran kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora sepekan lalu. Sejumlah pihak dengan sejumlah bukti menunjukkan bahwa AG adalah penyulut kebiadaban Dandi terhadap David. Namun polisi menyatakan AG masih menjadi saksi dalam kasus itu. Kasus yang menarik perhatian nasional bahkan perhatian media internasional. Membuat polisi berhati-hati dan akhirnya kasus yang ditangani Polres Jakarta Selatan tersebut mendapatkan asistensi dari Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bahkan menaruh perhatian khusus hingga turut hadir dalam gelar perkara kasus tersebut yang dipimpin di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Karena ada dugaan seorang anak terlibat dalam kasus yang membuat David belum sadarkan diri, hingga saat ini polisi melakukan penyidikan dengan hati-hati. Ada hak-hak anak ya, yang harus penyidik lewati dan membutuhkan waktu serta dimohon untuk menunggu hasilnya. Dan tentunya ada sistem dan peraturan undang-undang ya, maka diperlukannya kolaborasi antar stakeholders. Dalam hal ini seperti Kementerian PPA, ya, kemudian juga dari Dinas Sosial, dalam hal ini Dinsos Jakarta Selatan, dan Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk pemenuhan hak terhadap anak. Termasuk diperlukannya ada pekerja sosial profesional. Dalam hal ini perannya adalah untuk melihat dan menilai situasi anak yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama, apa yang dilihat dan dinilai, apakah anak ada dalam tekanan. Yang kedua, terkait dengan relasi kuasa. Dan yang ketiga adalah apakah ada tekanan sosial lainnya. Nah, tentu ini sama-sama dalam kolaborasi ini penyidik juga menunggu ya. Sehingga hasilnya nanti dari pekerja sosial profesional dalam hasil akhirnya akan dituangkan dalam bentuk laporan sosial dari anak. Kasus yang menempatkan David dalam kondisi kritis ini menjerat dua pemuda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan. Dalam beberapa hari terakhir, Dandi ingin menyampaikan permintaan maaf kepada David yang masih terbaring tak berdaya. Permintaan maaf itu beberapa kali disampaikan pengacara Dandi saat hendak bertemu keluarga David di Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Yaitu jadi yang pertama adalah kami mendoakan untuk kesembuhan daripada Adinda David, dan yang kedua ingin menyampaikan permohonan maaf pada David dan pada keluarga. Kami menyampaikan secara langsung aja ya secara lisan ya. Keluarga menyampaikan kondisi David memang terus mengalami perkembangan yang baik meski belum sadar. Kalau dari kemarin dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu beda ya. Karena sebelumnya itu memang masih sempat pakai ventilator, terus kemarin itu udah dicopot. Terus sekarang itu cuman dipasang, saya nggak tahu istilah medisnya, jadi ada alat untuk mempercepat aliran oksigen. Aliran oksigen ke otak itu aja. Oh, kalau respon sebenarnya udah 2-3 hari yang lalu yang waktu saya sampaikan itu ya.
Cuman kalau sekarang memang responnya udah lebih luas. Udah mulai tapi belum dalam kondisi sadar ya. Jadi sadar maksimal. Kalau istilahnya orang kayak masih bayi gitu. Kasus ini memang menyita perhatian publik. Bagaimana seorang anak pejabat dapat berbuat semena-mena, bahkan biadab pada seorang remaja. Arogansi tak berperkemanusiaan tersebut masih dibumbui dengan kehadiran seorang remaja perempuan yang diduga pernah dekat dengan korban dan kini berpacaran dengan si anak pejabat. Ia diduga menjadi penyulut tindak kekejian ini. Tak hanya itu, kasus ini juga menguak kekayaan sang pejabat yang diduga tak wajar dan mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat kebijakan keras di Ditjen Pajak. Tim TV One mengabarkan.